Nah, ini kita masuk ke jurnal-jurnalnya gitu ya. Karena tadi di awal cuma sebatas teori-teori, nah yang sekarang adalah jurnal. Yang pertama adalah jurnal standar transaksi investasi pemerintah pada PMN, jurnal anggaran. Poin pertama, jurnal estimasi penerimaan pembiayaan. Debitnya nggak ada dan kreditnya estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan. Nah, ini jurnal anggaran itu maksudnya adalah jurnal untuk mencatat anggaran awal, bukan di buku besar anggaran. Karena kalau di Akom 1 itu kan kadang kita dulu kan nyebutnya jurnal finansial untuk akrual dan jurnal anggaran ini untuk buku besar kas gitu. Nah, yang dimaksud jurnal anggaran di sini itu adalah untuk mencatat anggaran awal yang ditetapkan untuk investasi ini gitu. Nah, karena jurnal anggaran itu single entry, maka nggak perlu tuh ada penyeimbang di debitnya, cukup di kreditnya saja tidak apa-apa, yaitu estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari investasi pemerintah pada PMN. Di kredit estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan. Jadi masih berupa investasi. Dan di kredit ini mengikuti saldo normal dari akun tersebut. Nah, akun yang pertama kan penerimaan pembiayaan, itu kan di sebelah kredit gitu ya. Kalau yang pendapatan itu juga mengikuti saldo normalnya di sebelah kredit. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan. Nah, ini akan menjadi allotment pengeluaran pembiayaan penyertaan modal negara di sebelah debit. Jadi masih jurnal anggaran. Dan jurnal anggarannya ini tidak ada di buku besar kas karena ya cuma mencatat anggaran gitu. Jadi nggak ada di buku besar kasnya. Buku besar kasnya ini no entry semua. Selanjutnya setelah ada jurnal anggaran, kita mengenal adanya jurnal komitmen. Di materi awal-awal dijelaskan kan jurnal komitmen. Nah, jurnal komitmen itu kan jurnal untuk mencatat komitmen yang terjadi atas adanya pembiayaan gitu. Nah, di sini jurnalnya adalah pengeluaran pembiayaan pada dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan. Jadi masih sebatas jurnal komitmen atau jurnal perjanjiannya. Jadi belum ada arus kas kan, belum ada arus kas masuk ataupun keluar. Jadi buku besar kasnya masih no entry. Kemudian jurnal ketika muncul resum tagihan atas pembiayaan, yaitu kita ngebalik dulu jurnal yang pertama ini untuk menganulkan jurnal komitmennya, yaitu dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan, kreditnya pengeluaran pembiayaan PMN. Jadi kita balik dulu supaya nol, baru setelah itu kita bikin jurnal yang baru, yaitu investasi jangka panjang permanen, dan pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Karena dia masih berupa resum tagihan ya, berarti belum dilakukan pembayaran gitu, belum dilakukan pengeluaran. Nah, di buku besar kasnya ini masih no entry dan di jurnalnya nanti ketika muncul SP2D karena resum tagihan ini masih berupa SSP atau SPM. SPP atau SPM. Surat setoran pajak ya. Nah, di sini jurnal realisasinya atau jurnal SP2D-nya. Nah, tadi di buku besar aktual kan di jurnal sebelumnya kita sudah menjurnal investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Nah, dibaliklah itu. Pembiayaannya sudah dibayar, jadi ini dibalik, yang menjadi utangnya ini dibalik, dan kreditnya dikel atau ditagihkan ke entitas lain. Di buku besar kas, karena dia sudah ada pengesahan atau SP2D, maka dilakukan penjurnalan pengeluaran pembiayaan pada dikel. Gitu. Jadi yang dicatat bukan investasinya, tapi akun pengeluaran pembiayaan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah jurnal perolehan investasi pemerintah pada PMN secara konversi aset non-kas. Jadi yang tadi kan secara kas, sekarang konversi atau pertukaran aset non-kas. Perolehan investasi dari reklasifikasi atau transfer aset antar unit akuntansi BUN. Jurnalnya adalah investasi jangka panjang permanen dan ekuitas atau transfer antar
ekuitas, ya, karena dia berupa transfer antar ekuitas atau saling transfer, maka tidak dilakukan pembayaran secara kas sehingga tidak menggunakan detail di sininya. Buku besar kasnya entry. Nah, selanjutnya jurnal perolehan investasi berupa hibah dari surat berharga. Jurnalnya adalah investasi jangka panjang permanen karena kita memperoleh investasi PMN, berarti investasi kita bertambah di sebelah debit, dan kreditnya di sini adalah pendapatan hibah. Dan nantinya sesuai di slide sebelumnya tadi, pendapatan hibah yang di LO kan diakui ketika ada BAST. Nah, inilah diakui di sini. Di buku besar kasnya belum dilakukan pengakuan. Di buku besar kasnya kan menunggu adanya pengesahan hibah atau menunggu adanya SP2D pengesahan hibah itu. Nah, yang kelima adalah hasil investasi. Jadi yang ke 1, 2, 3, 4 tadi adalah perolehan investasi. Nah, yang kelima adalah hasilnya. Gitu. Nah, pencatatan hasil investasi menggunakan metode biaya atau cost method itu yang pertama terkait jurnal realisasi penerimaan pendapatan dividen tunai tahun anggaran berjalan tanpa pengakuan piutang. Tanpa pengakuan piutang ini maksudnya adalah ketika dividen tersebut diumumkan pada hari yang sama langsung dibagi. Jadi tidak ada mengakui piutang dividen terlebih dahulu. Jurnalnya di buku besar akrual adalah didel atau diterima dari entitas lain dan kreditnya pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Buku besar kasnya juga sama, detail pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Ini ketika tidak ada pengakuan piutang. Nah, ketika terjadi pengakuan piutang terlebih dahulu sebelum dilakukan realisasi, jurnal yang dicatat oleh Wakpabun pengelola dividen. Jadi kan tadi ada 2 Wakpabun. Yang satu mengelola portofolio investasi dan yang satu mengelola dividen atau hasil investasi. Nah, ketika ada realisasi hasil investasi tetapi ada pengakuan piutang terlebih dahulu, maka jurnalnya adalah di buku besar di buku besar akrual, di sininya piutang PNBP atau piutang dividen. Kemudian kreditnya adalah kita langsung bisa mengakui pendapatan karena pendapatannya berbasis akrual sehingga tidak perlu menunggu kas masuk. Gitu. Nah, kalau di buku besar kas, di sini saya kasih tanda silang atau salah karena di buku besar kas itu ketika muncul piutang dia tidak dilakukan penjurnalan gitu ya. Penjurnalannya menunggu memang ada pembagian dividennya gitu, menunggu cashnya. Jadi di sini salah. Tidak perlu dijurnal. Nah, ini yang jurnal realisasi penerimaan pendapatan dividen tunai disertai pengakuan piutang. Nah, sebelumnya kita ketika ada tadi kan pengakuan piutangnya. Nah, ketika piutangnya tersebut diselesaikan atau ditunaikan atau dibayar, maka kita balik terlebih dahulu jurnal sebelumnya. Di jurnal slide sebelumnya tadi kan piutang pada pendapatan. Kita balik dulu supaya 0, baru kita bikin jurnal yang baru yaitu untuk pendapatannya dengan akun detail pada pendapatan. Jadi sama yang ini tuh sama kayak jurnal realisasi pendapatan dividen tanpa pengakuan terlebih dahulu, tanpa pengakuan piutang, sama kayak yang ini tadi gitu, detail pada pendapatan. Nah, itu sama kayak yang ini. Di buku besar kasnya juga detail pada pendapatan karena dia sudah ada kas masuk. Nah, di sini cuma jurnal baliknya saja. Tapi bisa juga langsung disederhanakan yaitu detail pada piutang. Tapi untuk menyederhanakan ini itu tentunya persetujuan dosen masing-masing dari teman-teman. Jadi perlu dikonfirmasi kalau memang mau disederhanakan boleh atau tidak langsung detail pada piutang. Karena kan ini sama-sama ada pendapatan dan 0 karena jumlahnya sama.
Selanjutnya hasil investasi pemerintah menggunakan metode ekuitas gitu. Nah, metode ekuitas itu pendapatan dividennya diakui pada saat dividen diumumkan dan realisasi tunai. Kemudian dividen tunai diukur sebesar nilai berdasarkan pengumuman sesuai RUPS atau rapat umum pemegang saham sama nilai berdasarkan BPN atau yang dipersamakan. Nah, ini jurnalnya yang dicatat oleh Wakabun pengelola portofolio. Jurnal transaksi hasil investasi pada PMN dari bagian pemerintah atas keuntungan atau surplus operasional. Jadi kalau di metode ekuitas itu kan selain menjurnal dividen, kita menjurnal juga ketika entitas itu mengumumkan laba atau rugi. Nah, jurnalnya adalah investasi jangka panjang permanen pada pendapatan penyesuaian nilai investasi. Nah, yang selanjutnya di sini adalah jurnal transaksi hasil investasi pada PMN dari bagian pemerintah atas keuntungan pendapatan surplus komprehensif lainnya. Jurnalnya adalah investasi jangka panjang permanen pada koreksi ekuitas lain untuk mencatat pendapatan komprehensif lain. Jadi beda dengan pendapatan operasional, kalau di sini pendapatan komprehensif lainnya. Tadi yang ada dari revaluasi, kemudian ada dari selisih kurs, dan lain-lain. Kemudian, jurnal transaksi hasil investasi, pembagian dividen tunai. Nah, ini ketika pengumuman dividen, Wakpabun pada Satkerbun 9903 dan Satkerbun 9903 pengelola portofolio itu melakukan penjurnalan koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Karena kan kalau pembagian dividen itu kan mengurangi nilai investasi, sedangkan kalau pengumuman laba itu menambah nilai investasi gitu. Nah, ini jurnal yang dilakukan oleh pengelola dividen. Wakabun pengelola dividen yaitu piutang pajak pada pendapatan. Karena pada saat pengumuman nih, belum pada saat pembayaran. Jadi masih mengakui piutang aktual. Gitu. Nah, yang kedua, jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima ke RKUN. Jurnal di Satkerbun pengelola dividen, itu jurnalnya adalah kayak yang tadi dibalik dulu, piutang sama pendapatannya di sini dibalik dulu, baru dilakukan penjurnalan yang baru didel pada pendapatan. Nah, ketika sudah ada arus kas masuk, maka di buku besar kas bisa dijurnal didel pada pendapatan juga. Gitu. Kemudian pada kuasa bun atau Satkerbun 99900 dilakukan penjurnalan rekening kas negara pada ditagihkan ke entitas lain. Buku besar kasnya juga sama. Itu. Nah, dalam itu kan kalau yang tadi itu masih kita membahas mengenai keuntungan perusahaan investi. Nah, sekarang kalau yang rugi, kalau perusahaan investinya itu rugi. Jurnal transaksi bagian pemerintah atas kerugian atau defisit operasional. Jadi perlu digarisbawahi ya, operasional. Yaitu menjadi beban penyesuaian nilai investasi dan investasi jangka panjang. Kalau yang tadi kan, kalau yang laba operasional itu kan investasi jangka panjang pada pendapatan penyesuaian. Nah, yang kalau rugi itu akan menjadi beban. Selanjutnya, jurnal transaksi bagian atas pendapatan komprehensif lainnya yang contohnya adalah di sini revaluasi aset, yaitu koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Karena rugi, maka nilai investasinya itu turun atau berkurang. Jurnal kasnya dua-duanya no entry karena dia basicnya cuma pengakuan laba atau rugi, jadi tidak ada arus kas masuk atau keluar. Kemudian dividen berupa saham atas hasil investasi pada PMN. Dividen berupa saham itu tidak dilakukan penjurnalan ya, tidak dilakukan penjurnalan. Tidak juga diakui sebagai penambah nilai investasi di neraca. Kemudian tidak diakui sebagai pendapatan di LO atau LRA. Tidak dividen dalam bentuk saham disajikan dalam CLK. Nah, kalau di akuntansi keuangan kemarin di AKM, itu kan kita belajar bahwasanya ketika ada pembagian dividen berupa saham, itu tuh hanya nggak akan ada jurnalnya, tapi akan ada di akibatnya di laporan keuangan atau di CLK ini gitu. Dijelaskan.
Perlakuan akuntansi atas transaksi divestasi pada PMN. Divestasi pada PMN yang diterima secara kas 1 diakui pada saat kas hasil pelepasan investasi diterima di rekening kas negara. Yang kedua, diukur sebesar nilai kas yang diterima di bukti penerimaan negara. Kemudian nomor 3, dalam hal menggunakan mata uang asing maka perlu dijabarkan pada kurs rupiah sesuai dengan kurs setengah BI pada tanggal transaksi. Yang keempat, dalam hal masih terdapat hak pemerintah atas divestasi yang belum terselesaikan maka diakui sebagai piutang. Gitu. Jadi yang pertama itu diakui saat kasnya diterima di RKN atau RKUN, kemudian dicatat sebesar yang nominal yang ada di BPN, dan yang ketiga disajikan dalam bentuk rupiah pada kurs tanggal transaksinya, dan yang keempat ketika masih ada hak maka akan menjadi piutang. Karena kan basicnya piutang itu definisinya adalah hak pemerintah gitu ya. Nah, jurnal yang ketujuh yaitu jurnal transaksi divestasi pada PMN berupa kas menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Jurnal transaksi divestasi nilai kas yang diterima sama dengan nilai buku investasi yang dilepas. Jadi sama, kita langsung menjurnal diterima ke entitas lain pada investasi jangka panjang karena kita melepas investasi gitu ya. Jadi investasinya berkurang tentunya karena kita jual. Nah, penjualan investasi itu akan masuk ke penerimaan pembiayaan. Jadi bukan pengeluaran gitu ya, jangan salah. Nah, ini ketika tidak ada perbedaan antara nilai buku investasi kita sama kas yang kita terima. Jurnalnya sesimpel ini. Tapi kalau ada perbedaan, mana ya? Nah, ini ada perbedaan. Sebelumnya adalah penghasilan. Nah, penghasilan divestasi PMN itu lebih besar daripada nilai buku. Nilai realisasi penerimaan dicatat sesuai BMN pada LRA. Selanjutnya akan mengurangi nilai investasi di neraca sebesar nilai buku. Nah, selisihnya ini dicatat dan disajikan sebagai pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN dalam pos kegiatan dan operasional. Jadi ketika kasnya itu lebih besar daripada nilai buku, jurnalnya sama seperti jurnal yang tadi, ada diterima dari entitas lain, kreditnya, tapi kreditnya bukan investasi, kreditnya adalah pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN, ini sebesar selisih. Ini yang digunakan untuk mencatat selisihnya terlebih dahulu. Ya, ini untuk mencatat selisihnya, karena selisihnya kita lebih besar, maka kita akan mendapatkan pendapatan. Nah, yang ini adalah jurnal pelepasan investasinya. Gitu. Detail pada investasi jangka panjang permanen, kasnya detail pada penerimaan pembiayaan. Gitu. Ini jurnal selisihnya, ini jurnal pelepasan atau divestasi investasinya. Nah, ini yang dibalik ketika divestasinya kurang dari nilai buku. Ketika selisihnya itu lebih kecil, maka disajikan atau dicatat sebagai beban penyesuaian nilai investasi lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Kita kurangi dulu investasi jangka panjang permanennya, gitu. Karena kan artinya kalau buku besarnya lebih besar, nilai bukunya itu lebih besar daripada kas yang diterima, kan kita kurangi dulu nih investasinya supaya bisa sama kasnya, gitu. Nah, disinilah jurnal yang pelepasannya. Jurnal pelepasannya ini sama seperti jurnal yang sebelumnya tadi gitu, detail pada investasi jangka panjang dan detail pada penerimaan pembiayaan. Transaksi divestasi dengan mengakui perolehan aset lainnya non-kas. Diakui pada saat penetapan sesuai dengan BAST karena dia aset non-kas gitu ya. Kemudian nilai investasi permanen di neraca berkurang sebesar BAST. Nilai perolehan aset lainnya dicatat senilai yang tercantum dalam BAST. Dalam hal terdapat selisih nilai investasi yang dilepas dengan nilai aset lainnya, dicatat sebagai pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN. Atau beban penyesuaian nilai investasi di LO dalam pos kegiatan non-operasional. Jurnal transaksi divestasi berupa aset non-kas. Nah, jurnalnya yang pertama adalah jurnal manual transaksi divestasi dengan menerima aset non-kas yang nilainya sama.
Itu jurnalnya langsung aset non kas pada investasi jangka panjang permanen. Aset lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Karena kita menerima aset lainnya dan kita melepas investasi jangka panjang. Karena cuma sebatas seperti rekas, maka di buku besar kasnya ini tidak ada pengakuan atau tidak ada penjualan karena nggak ada kas yang keluar. Kemudian untuk mencatat pendapatan bukan pajak ketika terjadi selisih lebih aset non kasnya, yaitu aset lainnya pada pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada BUMN. Ini untuk mencatat jurnal pelepasan investasi. Yang kedua, jurnal untuk mencatat ketika terjadi selisih lebih. Ini bisa digabungkan jadi satu, yaitu aset lainnya, kreditnya investasi jangka panjang permanen pada pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada BUMN. Nah, jurnal yang selanjutnya adalah untuk mencatat beban penyesuaian nilai atas investasi yang dilepas melalui pertukaran hasil non kas. Nah, ini ketika terjadi nilainya itu kurang dari gitu. Kalau yang ini kan selisih lebih, yang ini selisih kurang, yaitu diakui sebagai beban penyesuaian nilai investasi lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Kayak gitu. Nah, itu mengenai akuntansi investasi, akuntansi pembiayaan berupa investasi pemerintah.